Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi ternodai. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno mengakui menerima uang 20 juta rupiah untuk mengkondisikan aksi. Terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Mahasiswa, salah satu pilar penting dalam demokrasi yang selalu lantang menyuarakan suara rakyat. Lantang dan tegas, derita rakyat selalu disampaikan kepada penguasa melalui unjuk rasa. Namun suara lantang mereka kini perlahan sumbang. Demo mahasiswa Universitas Bung Karno memprotes kondisi ekonomi bangsa di sekitaran kawasan Monas ternoda. Padahal saat itu perwakilan mahasiswa bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, akui menerima uang sebesar 20 juta rupiah. Tujuannya mengkondisikan agar unjuk rasa tidak digelar di istana dan gedung DPR. Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana? Uang itu sebenarnya Abdi tahu nggak peruntukannya itu untuk mengalihkan atau untuk yang lain? Untuk mengalihkan titik aksi di istana. Mereka suruh untuk tidak aksi di istana dan aksi di DPR. Kabar ini mengejutkan banyak pihak. Pihak Rektorat UBK menegaskan telah menonaktifkan sementara Ketua BEM FH UBK. Proses investigasi dilakukan untuk menelusuri lebih dalam dugaan penerimaan uang tersebut. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Dalam proses ini kami Bung Karno sudah membentuk tim investigasi, karena di kami ada komisi etik. Dalam proses ini kami nanti akan menyelidiki, akan bertanya kepada beberapa mahasiswa, nah baru itu kita akan menjatuhkan sanksi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai ada upaya-upaya untuk merusak integritas gerakan mahasiswa belakangan ini. Pihak-pihak ingin membelokkan gerakan mahasiswa agar sesuai kepentingannya. Saya melihat memang ada pihak-pihak yang berusaha untuk merusak integritas gerakan mahasiswa saat ini dengan berbagai cara. Untuk apa? Untuk mengorkestrasi aksi mereka yang diharapkan bisa sesuai dengan kepentingan elit gitu ya, atau misalnya membelokkan aksi-aksi mereka. Tetapi sebenarnya cara-cara semacam itu meskipun sudah sering kali dilakukan, tidak selalu berhasil, bahkan sering gagal. Nah, biasanya politisi berada di balik usaha-usaha mengorkestrasi itu. Bisa juga anak didiknya politisi tersebut atau anak buahnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya mengetahui pihak yang berada di balik sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini. Namun Presiden tak menyebut siapa yang membayar unjuk rasa atau unjuk rasa mana yang dibayar. Prabowo heran ada pihak yang tidak mendukung pemerintahannya bersaing dengan negara lain. Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa
apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Pengamat komunikasi politik UNPAD, Kunto Adiwibowo menyebut ungkapan presiden tersebut untuk menuding elit politik. Jadi ketika Pak Prabowo berbicara seperti itu, maka cara berpikir Pak Prabowo bahwa tidak mungkin ada demonstrasi berskala besar kalau tidak ada elit politik yang di belakangnya atau tidak ada bohir di belakangnya, kan gitu Mbak. Ini juga jadi bermasalah. Yang pertama mengecilkan gerakan mahasiswa sendiri, mengecilkan rakyatnya sendiri. Yang kedua juga tidak bisa melihat masalah secara lebih jernih, dia hanya melihat masalah bahwa ini hanya pertarungan elit, padahal tuntutan mahasiswa bukanlah itu, kan gitu. Tuntutan mahasiswa kan lebih pada fiskal, lalu kemudian perbaiki program-program yang memang sudah kelihatan buruk. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut jika ada pihak yang membiayai aksi unjuk rasa hingga berujung ricuh akan memiliki sanksi pidana. Pada titik tertentu ya, apabila memang orang-orang yang selama ini dianggap membiayai aksi itu dan kemudian aksi itu mengarah kepada hal-hal yang sudah tidak terarah lagi, misalnya mengarah ke anarkis gitu ya, terus kemudian apa yang disampaikan sudah tidak objektif lagi gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa dikenakan dibawa ke masalah ranah hukum gitu. Pertama, jadi ya itu kalaupun memang ada yang bayar-bayar, ya stoplah bayar-bayar adik-adik mahasiswa ini. Meski ternoda akibat adanya mahasiswa yang menerima uang unjuk rasa, namun Ketua BEM UI Yatta Latov Mas'un Imawan menegaskan mahasiswa tetap solid, menyuarakan suara rakyat dan tidak menggadaikan perjuangan mereka hanya demi uang. Ya, kalau soliditas mahasiswa sebenarnya memang kita tidak ada masalah dalam arti terpecah belah seperti yang dibicarakan oleh publik begitu ya. Karena kami sendiri pun juga tahu bahwa di sini sebenarnya bukan masalah kita berbeda arah gerak begitu. Karena sebenarnya walaupun kita arah gerak berbeda, tapi kita sama-sama dalam penderitaan begitu kan. Kita sama-sama dalam punya kekhawatiran, sama-sama punya keinginan untuk Indonesia lebih baik begitu kan. Jadi untuk kita khawatir akan pecah belah tentu tidak. Tetapi memang kita selalu membicarakan kepada sesama mahasiswa, bahkan juga sesama rakyat Indonesia begitu kan. Jangan sampai kita menggadaikan kemerdekaan kita yang ada ini, yang tersisa, untuk menerima aliran-aliran dana yang sifatnya itu hanya sementara begitu. Pergerakan mahasiswa seringkali dituntut menjaga kemurnian idealismenya agar tidak disusupi atau dimanfaatkan oleh kepentingan politik praktis. Tim Liputan, Kompas TV.